Kilang Pertamina 2 di Dumai, Riau semalam terbakar disertai ledakan kuat. Gunung Kelut masih berstatus awas, warga juga dihimbau waspada banjir lahar dingin. Waspada terutama di bantaran-bantaran sungai. Ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba, artis Roger Danuarta minta maaf. Minta maaf sama semua rekan-rekan. Ya saudara, bagaimana situasi terkini pasca letusan Gunung Kelut? Kami hadirkan laporan langsungnya dari Kediri, Jawa Timur. Inilah liputan petang selengkapnya. Saya Joy Astro. Saudara, kilang Pertamina 2 di Dumai, Riau semalam terbakar disertai ledakan kuat. Kebakaran diduga bersumber dari mesin pendingin yang pada saat kejadian tengah beroperasi. Kobaran api membubung tinggi di instalasi pengolahan minyak milik Pertamina 2 di kota Dumai. Warga yang ketakutan sempat memprotes ke Pertamina. Maklum, kilang yang terbakar memang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina maupun dari kepolisian atas peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa, meskipun sebelumnya sempat diisukan 7 orang tewas dalam kebakaran itu. Selain berfungsi sebagai tempat pengolahan, kilang itu juga menjadi salah satu instalasi penting yang berhubungan dengan pendistribusian minyak di Riau Daratan dan daerah sekitarnya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba, artis Roger Danuarta minta maaf kepada semua pihak dan keluarga besarnya. Roger mengaku mengkonsumsi narkoba karena salah pergaulan. Masih lemas dan terlihat kuyu, Roger Danuarta akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menimpanya. Artis yang kini ditahan di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur ini mengaku menyesal telah salah pergaulan. Kejadian ini saya bisa bilang I think biasa dari salah pergaulan kali ya. Yang pasti saya menyesal dan pastinya ada berkah juga sih balik semua ini. Roger mengaku sudah beberapa bulan menggunakan narkoba dan berharap bisa mendapat kesempatan untuk direhabilitasi. Keinginan saya kalau kondisi sekarang gimana rasanya? Apakah masih pusing atau apa? cukup sehat-sehat aja. Roger tergeletak di belakang setir mobil Mercy miliknya semalam dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat ditemukan warga Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, sebuah jarum suntik masih tertancap di lengan kanan Roger. Polisi akhirnya menetapkan Roger Danuarta sebagai tersangka kasus narkoba dan menyita barang bukti seperti heroin, ganja, dan jarum suntik yang ditemukan di dalam mobil. Hasil tes urin Roger juga positif mengandung zat terlarang. Ditemukan jarum suntik masih tertancap di lengan kanan. Roger Danuarta, anak dari penata rambut ternama Joni Danuarta. Sejumlah sinetron, film hingga iklan sempat dibintangi Roger sebelum akhirnya pria berusia 32 tahun ini ditangkap polisi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi kini tengah mengejar rekan Roger berinisial M yang diduga membantu Roger menggunakan narkoba. Tribo melaporkan dari Jakarta. Ya saudara, karena pembersihan abu vulkanik belum rampung, Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta masih ditutup. Di Surabaya, Jawa Timur, 11 pesawat yang terkena abu letusan belum bisa diterbangkan. Jadwal penerbangan di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur masih belum sepenuhnya normal. Hari ini 11 pesawat tidak bisa dioperasikan karena abu letusan masuk ke mesin pesawat. 4 unit pesawat milik Citylink, 6 milik Lion Air, dan 1 pesawat lain milik Sky Aviation. Hingga hari keempat pasca hujan abu Gunung Kelut, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta belum beroperasi.
sebab pembersihan belum rampung. Pengelola menargetkan Bandara Adi Sucipto akan dibuka kembali besok pagi. Tak pelak penutupan ini kembali mengecewakan penumpang yang terlanjur memesan tiket untuk hari ini. Penerbangannya harusnya hari ini, cuman di-delay sampai tanggal 19. Tidak tahu kalau ada apa, belum tahu kalau bandara ditutup. Oh, sudah tahu sih, cuman saya kira hari ini. Soalnya tiketnya sudah di-booking hari ini kan, makanya ke sini. Di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, pembersihan abu vulkanik baru mencapai 60 hingga 70%, sehingga rencana bandara dibuka hari Senin ini batal dilakukan. Penumpang pun kembali gigit jari karena bandara masih ditutup. Sebagian terpaksa menunda perjalanan, sisanya beralih ke moda transportasi lain. Naik kereta. Oh, pindah kereta? Oh, nggak jadi terbang? Oke. Tapi tiketnya bisa di konser buat balik ke sini nanti. Selain membersihkan bandara, petugas juga membersihkan pesawat dari debu vulkanik yang bisa merusak mesin. Rozak Asyuri, Wiwik Susilo, dan Eko Yudo melaporkan. Pasca letusan Gunung Kelut, para penambang pasir dan bebatuan di Dam Bladak, Blitar, Jawa Timur kembali beraktivitas. Padahal Dam Bladak merupakan jalur aliran lahar dingin Gunung Kelut yang saat ini harus diwaspadai. Saudara, walaupun status Gunung Kelut masih tetap awas dan masih mengeluarkan asap, tetapi para pencari pasir dari aliran lahar Dam Bladak Blitar ini, mereka tidak mengenal takut. Sejumlah penambang pasir ini sibuk memasukkan pasir dan batu ke truk di area Dam Bladak, Blitar, Jawa Timur. Meski berada di daerah berbahaya, 7 km dari puncak Gunung Kelut, para penambang pasir ini tetap nekat karena mereka sudah 4 hari tidak bekerja. Padahal, lokasi mereka menambang pasir ini merupakan jalur aliran lahar dingin yang bisa turun dari puncak Kelut sewaktu-waktu. Takut, Mas. Takut. Ya, iya, Mas. Nggak ada kerja yang lain, Mas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan akan turun di kawasan Gunung Kelut 2-3 hari ini. Hujan yang turun bisa menyebabkan banjir lahar dingin dari puncak Kelut. Lahar dingin berpotensi mengalir melalui sungai-sungai yang mengalir di sekitar Gunung Kelut. Harus tetap waspada, terutama di bantaran-bantaran sungai, karena hujan tiba-tiba material yang ada di puncak Kelut itu bisa berubah menjadi lahar ya. Kalau jalur-jalurnya di mana saja? Sudah, jalur-jalurnya sudah, peta-petanya sudah ada, kabupaten sudah punya ya. Semua sungai apapun namanya yang berhulu di Kelut adalah pada musim hujan ini berbahaya terhadap ancaman lahar. Itu saja. Ya. Meski diperkirakan material yang masih berada di puncak Gunung Kelut tak sebanyak sisa material Gunung Merapi, namun warga dihimbau waspada dan tetap tidak memasuki kawasan di radius 10 km dari Kawah Kelut. Danang Sumirat dan Nofres Bares melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Abu vulkanik Gunung Kelut yang menyelimuti Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah mulai dibersihkan Senin pagi. Proses pembersihan candi warisan dunia ini dilakukan secara manual. Pembersihan Candi Borobudur diawali dengan membuka cover mantol penutup 72 stupa kecil dan 1 stupa induk oleh tim Balai Konservasi Borobudur. Pembersihan melibatkan ratusan relawan dari berbagai daerah, personil TNI, sampai masyarakat sekitar. Proses pembersihan Candi Borobudur ditargetkan selama 1 minggu. Selama proses pembersihan, Candi Borobudur ditutup dari kunjungan wisatawan. Ketebalan abu vulkanik yang menyelimuti Candi Borobudur setebal 5 mm. Kadar keasaman abu vulkanik Gunung Kelut lebih rendah dari abu vulkanik Gunung Merapi sehingga batu andesit Candi Borobudur relatif lebih aman dari pelapukan. Ya, saudara, perumahan warga di Desa Puncu, Kediri, Jawa Timur, 5 km dari puncak Gunung Kelut, berada di jalur aliran lahar dingin. Bagaimana kondisi di Puncu saat ini? Rekan Desa Pridini sudah berada di sana. Ya, Desa, bagaimana kondisi lahar dingin yang mengancam perumahan warga Desa Puncu? Ya, Joy, Astro, dan saudara, sore hari ini kami kembali melaporkan dari desa terujung di Gunung Kelut atau di lereng Gunung Kelut. Jika kemarin kami melaporkan dari Dusun Munjung di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Malang, Jawa Timur. Saat ini kami melaporkan dari Dusun Larahpang atau tepatnya di kampung yang berada di lembah dari Dusun Laharpang ini, di bawah 10 meter dari dusun yang tadi sudah sempat kami laporkan pada siang hari. Dan jika Anda saksikan, jarak dari Dusun Laharpang ini sendiri memang hanya berjarak sekitar 5 hingga 6 meter
menuju ke Gunung Kelut, sehingga karakteristik dari material yang dibawa, maksud kami, ini adalah berupa bebatuan, kerikil, serta pasir yang ukurannya cukup besar jika dibandingkan dengan batu-batuan atau material vulkanik di lokasi-lokasi yang lain. Dan di sini jika Anda saksikan, meskipun jaraknya juga tentunya ini sangat dekat dengan Gunung Kelut dan materialnya lebih besar, ini tentunya atap-atap bangunan yang tidak sanggup menahan beban dari material vulkanik ini akhirnya roboh, yang menyebabkan rumah-rumah para penduduk ini rusak. Dan di sini sendiri dihuni sebanyak kurang lebih ada 43 kepala keluarga, atau jumlahnya ada sekitar 120 hingga 150 jiwa. Namun di sini mereka juga kebanyakan sudah menuju ke pengungsian bagi yang wanita dan anak-anak atau lanjut usia, dan beberapa dari laki-laki atau para pemudanya ini memutuskan untuk menjaga hewan ternak mereka yang belum sempat dievakuasi. Dan selain itu, saudara, tadi kami juga sempat menanyakan pada mereka, dan ternyata jarak dari lokasi ini sendiri, ini jaraknya cukup dekat atau sekitar 20 meter dari jalur lahar dingin Gunung Kelut, dan tentunya ini cukup berbahaya bagi mereka. Namun hingga saat ini mereka belum memutuskan untuk pergi ke tempat pengungsian dan masih menjaga hewan-hewan ternak mereka yang belum sempat dievakuasi. Dan selain itu mereka juga menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan berupa terpal untuk melindungi rumah-rumah mereka agar tidak semakin hancur, dan nantinya apabila status Gunung Kelut sudah dinyatakan lebih aman dibandingkan saat ini, mereka nantinya diharapkan bisa kembali ke rumah mereka dan memperbaiki rumah mereka, tentunya dengan bantuan dari pemerintah. Dan saudara, dengan demikian tentunya ini kita juga berharap agar sebisa mungkin bencana ini juga segera usai sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, dan tentunya butuh juga dukungan dari semua pihak untuk dapat membujuk warga yang tinggal di kampung lembah ini agar bisa menuju ke pengungsian, serta nantinya mereka diberi bantuan terpal terlebih dahulu, dan apabila kondisi Gunung Kelut sudah dinyatakan lebih aman daripada saat ini, mereka dapat kembali dan memperbaiki rumah mereka. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari Kampung Lembah, Dusun Laharpang, Kecamatan Puncu di Kediri, Jawa Timur. Kembali ke Joy Astro di studio. Baik, terima kasih rekan Desa Apridini melaporkan langsung dari Kediri, Jawa Timur.